إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين عزني الله وإياكم. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, dan pada hari ini Allah sempurnakan selalu nikmat kita bisa beribadah kepadanya, melaksanakan salah satu kewajibannya, kita bisa melaksanakan salat Jumat. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kita semua yang berada di sini, laki-laki semuanya, mayoritasnya keluar dari rumahnya mungkin di pagi hari untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk mencari penghidupan dirinya. Semua kita punya tanggung jawab tersebut. Akan tetapi pada hari ini atau kebanyakan kaum muslimin mungkin ketika ia lakukan rutinitas tersebut selama berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kemudian sampai pada hari ini sudah puluhan tahun ia melakukannya. Terkadang ia lupa kenapa ia lakukan hal tersebut. Ia lupa sebenarnya kenapa ia harus bekerja. Ia lupa kenapa saya harus mencari nafkah. Bahkan tak banyak atau bahkan tak sedikit yang pada hari ini yang mungkin Allah berikan keluasan harta pada dirinya, tapi dia yang paling bingung sama dirinya, paling tidak bahagia. Dia struggling sama keadaan hidupnya. Kenapa hidup saya begini-begini terus? Kenapa saya punya harta banyak tapi saya enggak bahagia? Kenapa saya punya segalanya tapi Allah enggak masukkan di hati saya kebahagiaan? Ada juga yang Allah berikan kesempitan pada dirinya, mungkin dalam hartanya Allah tidak berikan dia kekayaan yang banyak. Dia keluar dengan susah payah, dia berdagang dengan susah payah, atau pekerjaan yang memang membutuhkan kepayahan yang sangat besar untuk dia lakukan. Sehingga ia selalu bersedih, ya Allah, kenapa aku selalu mendapatkan kesulitan ini setiap hari? Kenapa aku selalu sedih? Kenapa aku nggak pernah dapat kebahagiaan seperti orang-orang pada punya mobil, punya rumah besar, punya harta yang banyak? Hal ini yang banyak ditemui dari kaum muslimin pada hari ini, terutama para pekerja, para pemuda, para syabab, dengan berkedok tidak seimbangnya kehidupannya antara bekerja dan hidup, antara bekerja dan bahagia. Padahal jika ia menuntut ilmu dengan baik, dan ini merupakan salah satu keuntungan orang yang menuntut ilmu, dia tahu kenapa dirinya nggak bahagia, karena dia salah dalam mindsetnya, dia salah dalam memahami tujuan dia hidup. Makanya ketika dia keluar rumah, dia tidak tahu sebenarnya mau ngapain. Dia cuma jalan rutinitasnya saja. Sehingga seorang yang beriman ketika dia mengingat firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia sadar bahwasanya enggak ada satupun alasan yang menyebabkan dia masih hidup hari ini kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah.
Sedangkan aktivitas yang ia lakukan tadi semuanya, dari makan, minum, bekerja, menikah, punya anak, belajar, dan semuanya tadi, itu sebenarnya semuanya hanya salah satu wasilah untuk bagaimana ia bisa menunaikan ibadah itu kepada Allah. Itu mindset yang banyak dilupakan sama kaum muslimin. Dia cuma jalan rutinitas, saya harus kasih nafkah ke anak istri saya. Padahal dia lupa harta itu tadi yang dia capek-capek cari setiap hari. Kata Nabi apa? Ibnu Adam itu selalu berkata, mali, mali, hartaku, hartaku. Selalu mikirin harta tiap hari. Dia besok mikir besok makan apa, dia pikir besok uang sekolah anak gimana, istri saya besok harus belanja apa. Dia pikirinnya itu terus. Padahal lihat guidance-nya Nabi udah ngasih. Sebenarnya hartanya Ibnu Adam itu cuma tiga. Semua kompleksivitas yang ada cuma tiga hal. Yang pertama adalah apa yang engkau makan dan engkau habiskan. Udah. Illa ma akalta, yang engkau makan. Bukankah harta yang miliaran tadi yang dimakan juga cuma sedikit? Kemudian apa yang kedua? Yang engkau pakai, pakaian engkau pakai. Au malabista fa'afnaita, sampai rusak. Kalau belum kita beli berarti bukan harta kita. Dan yang ketiga, au tasaddaqta fa'amtaita. Kalau yang ketiga, kalau enggak kamu sedekahkan, dan itu nanti kamu akan simpan pada hari kiamat. Sisanya kalau kita keburu mati, itu jadi warisan anak-anak kita. Dan kita pusing mikirin hal tersebut. Kita lupa bahwasanya kita setiap hari ngelakuin hal itu cuma wasilah. Dan kita ngelupain tujuan utamanya adalah untuk beribadah. Kenapa kita butuh pakaian? Ya karena Allah suruh kita sholat pakai menutup aurat. Kenapa kita perlu makan? Biar ibadah kita kuat. Itu tujuannya. Sehingga kalau pada hari ini kita semua masih berpikir kita mencari harta sebanyak-banyak untuk kita simpan, maka ketahuilah itu semua sia-sia, nggak kepake. Dan bahkan itu belum tentu kita bisa jawab di hari kiamat nanti. Bisa nggak kita jawab itu harta dengan baik, dijawab dengan kita dengan baik di hadapan Allah nanti. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Itulah yang membuat kebanyakan orang-orang galau. Orang-orang itu struggling pada hari ini. Bingung, kenapa ya? Kok saya nggak dapat kebahagiaan? Maka jawabannya adalah karena dia nggak ngerti tujuan di hidup dia. Dia nggak ngerti mau ngapain sebenarnya setiap hari. Sehingga kalau orang mukmin yang cerdas, dia tahu mau ngapain setiap hari. Kemudian bagaimana melakukannya. Harta yang dia cari tadi, dia nggak mungkin mengambil dengan cara yang haram. Takut dia sama Allah. Maka sebodoh-bodohnya seorang mukmin, orang muslim yang paling bodoh adalah apa? Orang yang dia meninggalkan Allah, meninggalkan sang pemberi rizki, melanggar sang pemberi rizki dengan alasan ingin mencari rezeki. Dia terjang semua yang haram, dia terjang semua yang Allah larang, bahkan dia tinggalin yang Allah wajibkan. Dia tinggalin sholat, dia tinggalin puasa, dia nggak bayarkan zakat dengan alasan saya harus cari rezeki. Bagaimana mungkin ini bisa masuk akal? Itu yang terjadi banyak pada kaum muslim pada hari ini. Buruknya dalam pengelolaan harta mereka. Dari semenjak dia cara mencarinya ada udah salah. Ini udah diperingatin sama Nabi SAW dari 1400 tahun yang lalu. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang nanti pada suatu zaman orang-orang yang enggak peduli lagi dari mana ia mengambil hartanya. Enggak peduli, la yubalil mar'u bima akhadhal mal, enggak peduli dia. Apakah dia ngelanggar apa enggak tuh? Apakah dia ninggalin sholat apa enggak, dia enggak peduli itu. Apakah ini riba apa enggak, dia enggak peduli itu. Dia enggak cek dulu apakah saya ta'awun atau tidak ini dalam keburukan, dia enggak peduli. Amin halal, amin haram, dia enggak peduli. Dari yang halal apa dari yang haram, dia enggak peduli. Dan ini terjadi pada hari ini pada kaum muslimin. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum. Maka ada dua tips yang setidaknya minimalnya ini harus diketahui juga sama seorang mukmin dalam memandang harta ini. Yang pertama, kenapa kita
punya perasaan, punya pandangan-pandangan tersebut dari kebanyakan kaum muslimin yang lalai tadi. Yang pertama, dia lupa Allah ciptakan manusia itu memang tamak. Memang tamak. Manusia itu mencipta harta. Jadi bullshit istilahnya kalau orang-orang bilang saya nggak cinta harta. Enggak, Allah memang kasih tahu manusia itu memang fitnahnya salah satunya adalah harta. Bahkan kata Nabi, inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati al-mal, kata Nabi. Dan fitnahnya umatku itu salah satunya adalah pada harta. Itu Nabi udah kasih tahu ke kita. Dan kata Nabi, sebuah perumpamaan, ini analogi dari Nabi. Laukana libni Adam wadiyan min mal. Kalau seandainya seorang anak Adam itu punya 2 lembah harta, 2 lembah, bukan 2 lemari, bukan 2 brankas, 2 lembah harta, la batagha thalitha. Dia pasti mau yang ketiga. Bukan begitu seorang manusia. Dia punya motor, dia pengen punya mobil. Dia pengen punya mobil, nggak cukup 1. Dia punya rumah kecil, besok pengen yang gede. Dia punya rumah 1, pengen punya 3. Begitu terus. Dan kata Nabi, tidak akan ada yang bisa berhenti masuk kepada mulutnya manusia itu sampai kecuali tanah yang masuk. Apa maksudnya? Dia mati baru dia nggak tamak. Itu tabiatnya manusia. Maka kendalikan diri kita. Ketika di depan mata kita ada sesuatu, kita tahu itu haram, itu syubhat. Ini kita harus hati-hati dulu, ini benar-benar halal atau haram. Tahan. Itulah jiwa kita. Cuma gara-gara diskon yang sedikit kita terjangnya haram. Cuma gara-gara gaji itu besar di perusahaan tersebut, yang riba, jabatannya tinggi, direktur, manajer atau apapun itu, kita relain semua hal itu demi harta yang sedikit. Dengan alasan tadi, kita pengen cari rezeki tapi khianati sang pemberi rezeki. Masuk akal tidak? Inilah yang terjadi pada kaum muslim pada hari ini. Mereka takut kalau mentaati Allah, Allah tinggalin gak kasih rezeki. Ini kebodohan dan syubhat dari orang-orang kapitalis. Padahal Allah udah kasih janji, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan kasih jalan keluar. Kalau sekarang anda ada yang diantara kita semua masih bekerja di tempat yang ribawi, masih banyak melakukan riswa, gratifikasi, korupsi dan segala macam, bertobatlah pada hari ini. Jangan takut Allah nggak kasih rezeki, nggak mungkin. Orang kafir saja Allah kasih rezeki. Kata Allah, saking hinanya ini dunia, kalau setara sama sayapnya lalat, orang kafir nggak dikasih rezeki sama Allah. Ini saking hinanya. Dan kita menghinakan diri kita dengan sesuatu haram yang sedikit, ini kebodohan yang luar biasa. Dan kemudian juga Allah juga kasih janji, man taraka syai'an lillah, kata Nabi, awadahullahu khairan minhu. Siapa yang ninggalin sesuatu yang haram karena Allah, pasti Allah pasti kasih janji, udah kasih janji diganti yang lebih baik dari yang ia tinggalkan. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum. Inilah pada hari ini potret kaum muslimin yang kita harus saling menasihati satu sama lain di antara kita. Kalau ada di antara saudara kita yang terjerumus sama pekerjaan yang haram, yang dia tamak sama hal tersebut, ingatkan saudara kita, selamatkan saudara kita. Baik itu riba, menipu, curang dan segala macamnya. Ketahuilah, kita nggak akan beranjak sedikit pun kaki kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti sebelum kita bisa jawab itu kena dari mana itu harta dan kamu belanjain untuk apa. Itu yang bakal ditanya sama Allah. Udah yakin belum? Jangankan miliaran, mungkin 50.000 yang tadi kita keluarkan di pagi hari, udah yakin belum kita bisa jawab itu di hadapan Allah Azza wa Jalla? Itu yang kita pikirin. Itu yang harus kita pikirkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan pada harta kita, dan Allah jaga kaum muslimin dari segala bentuk penyimpangan, dari segala bentuk maksiat yang memang syaitan ingin menjerumuskan manusia ke dalam lubang-lubang tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya
wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa yakum. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu bahwasanya diri kita itu emang tamak, emang cinta sama harta, emang selalu terfitnah sama harta, maka yang kedua adalah yang kita harus fahami dan sadari setiap hari, kalau nanti kita berhadapan pada situasi-situasi yang kita harus pilih, ini ambil atau tidak, tinggalkan atau ambil, itu halal atau haram, adalah bahwasanya syaitan itu selalu menjerumuskan manusia, selalu membisikkan manusia kepada kefakiran. Apa kata Allah? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan itu selalu membisikkan kalian, mengiming-iming kalian tentang kefakiran. Kenapa kamu tolak itu riswah? Kenapa kamu tolak itu suap? Kamu bayar aja dia biar kamu goal bisnismu. Kamu bayar aja itu sogok itu biar kamu goal bisnis, biar makin melejit. Karena kalau enggak, itu hilang itu 5 miliar. Kamu akan fakir, kamu nggak punya uang nanti gimana? Nanti mobilmu diambil kalau kamu berhentiin kredit ribamu. Nanti kamu dianggap miskin sama orang. Itu yang dimimi syaitan. Dan itu yang paling ditakuti sama manusia pada hari ini. Mereka takut miskin. Mereka takut miskin. Dan itu memang udah dikasih tahu sama Allah dalam firman-Nya. Padahal Allah udah ngasih tahu, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah udah janjiin ampunan dan karunia darinya. Allah udah janjiin. Sayangnya manusia nggak nuntut ilmu dengan baik, dia tergelincir dalam hal ini. Inilah pentingnya nuntut ilmu dalam hal-hal yang berhubungan dengan muamalah. Karena setiap hari kita bermuamalah, ada yang berdagang, ada yang sebagai pekerja. Bukan berarti seorang pekerja tidak selamat langsung dari fitnah-fitnah ini, enggak. Dia bisa mengkhianati juga atasannya, dia bohongi reimbursement-nya, dia bohongi absensinya, itu juga ditanya sama Allah. Itu juga ditanya sama Allah, meskipun 1 menit, 2 menit, 3 menit dia bohongi. Bisa enggak dia jawab nanti? Dengan gara-gara dia takut kalau dia jujur, syaitan bilang, kamu dikurangi gajimu 5.000, 50.000, 100.000, 1 juta. Ini dua hal ini tamak dari jiwa manusia yang kalau kita nggak sadar, nggak kita rem hal ini, kita akan masuk ke dalam satu lubang yang itu isinya semua iming-iming dari syaitan, dan nggak akan pernah ada yang bisa selamat dari hal itu sampai dia mati nanti. Masuk ke dalam mulutnya itu tanah, baru dia selesai berhenti tamak. Ya. Dan yang terakhir, seorang mukmin itu nggak nyari kaya, seorang mukmin itu nyari berkah. Bagaimana caranya? Gimana caranya biar dapat keberkahan? Ya ikutin guidance, ikutin arahan-arahan yang dikasih tahu sama Allah dan Rasulnya. Mana yang halal dia ambil, mana yang haram dia tinggalin. Gimana caranya? Gimana cara ngambilnya? Di mana dia transaksikan? Untuk apa dia belikan? Dengan begitu insya Allah kita semua bisa terselamatkan dari fitnah yang sangat besar pada kaum Nabi Muhammad SAW, yaitu fitnah harta. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua dan memberikan kita kekuatan, terjaga diri kita dari kemilaunya dunia, kemilaunya harta. Memang itu yang menjadi ujian kita pada hari ini. Bahkan Nabi mengatakan, Nabi itu nggak takut kalau umatnya itu fakir miskin, tuh Nabi nggak takut. Begitu juga keadaan para sahabat dulu ketika keadaan mereka disiksa dengan kondisi miskin dan kekurangan, Nabi nggak khawatir. Tapi khawatirnya Nabi ketika nanti manusia dibentangkan di depannya dia harta. Itu baru Nabi khawatir. Kata Nabi, wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah aku nggak takut kefakiran ada pada kalian, tuh aku nggak takut. Walakinni akhsha alaikumul faqra. Tapi aku takut kalau nanti kefakiran itu ada pada kalian. Kalian diuji sama kefakiran. Kenapa? Karena inilah yang membinasakan umat-umat sebelumnya, kata Nabi SAW.
Walakinni akhsya alaikum an tubsatu alaikumud dunya. Kalau kalian kaya, itu kata Nabi. Yang Nabi takutan kalau kalian nanti kaya dibentangkan dunia. Nabi nggak takut kalau fakir, nggak takut. Kenapa kata Nabi? Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana umat-umat sebelumnya itu juga dibentangkan pada mereka harta dan dunia. Kemudian apa? Fatuhlikukum kama ahlakathum, kata Nabi. Dan membinasakan kalian sebagaimana harta itu dibentangkan membinasakan umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian berlomba-lomba dengan cara yang salah sebagaimana mereka juga berlomba-lomba. Fatuhlikukum kama ahlakatkum. Mereka akhirnya harta tersebut membinasakan kalian sebagaimana harta tersebut juga membinasakan mereka. Ini udah dikasih tahu sama Nabi SAW. Jangan sampai kita udah selamat dalam ibadah tapi nggak selamat dalam hal bermuamalah. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.